Kalender akademik sekolah 2026-2027. Akademik kalender dari penerimaan guru baru hingga kelulusan. Gambaran umum, kalender akademik ini mencakup seluruh tahapan siklus akademik siswa, mulai dari penerimaan peserta didik baru hingga kelulusan. Terdapat 10 tahap utama yang menjadi panduan operasional dan kegiatan sekolah selama 1 tahun ajaran penuh. Memastikan setiap proses berjalan terstruktur, terencana, dan tepat waktu serta biaya bagi seluruh aktivitas sekolah. Yang pertama, sosialisasi dan pendaftaran PPDB atau SPMB. Sosialisasi dan publikasi SPMB kepada masyarakat terkait pendaftaran calon siswa baru, serta seleksi dan verifikasi berkas persyaratan administrasi. Yang kedua, seleksi dan pengumuman hasil. Proses seleksi calon siswa atau murid, pengumuman hasil seleksi, dan daftar ulang murid baru yang dinyatakan diterima di sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Pelaksanaan MPLS, pembagian kelas, pengisian data murid lengkap, pembuatan kartu pelajar, dan sosialisasi tata tertib sekolah. Berikutnya adalah administrasi awal murid baru. Penyelesaian administrasi murid baru, pengisian data lengkap, masuk Dapodik, distribusi kartu pelajar, dan pengenalan tata tertib serta peraturan sekolah kepada seluruh murid baru. Tahap 1 dan 2 ini adalah SPMB dan orientasi. Sudah kita jelaskan. Selanjutnya masuk kepada tahap ketiga, yakni pembelajaran rutin, mana terdiri dari penyusunan jadwal pelajaran, kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler murid, upacara bendera, dan kegiatan keagamaan. Tahap ini menjadi inti dari proses operasional pendidikan di sekolah, melibatkan para pendidik, guru, murid, dan seluruh komponen sekolah dalam kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah evaluasi dan penilaian. Terdapat beberapa penilaian yang mungkin dilaksanakan di sekolah, dari penilaian harian, dilaksanakan secara berkala setiap akhir kompetensi dasar untuk mengukur pemahaman murid terhadap materi yang telah diajarkan. Kedua adalah penilaian tengah dan akhir semester. Penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester dilakukan untuk mengevaluasi capaian belajar murid secara menyeluruh. Penilaian akhir tahun dilaksanakan di akhir tahun ajaran sebagai penentu apakah kenaikan kelas mencakup seluruh kompetensi yang telah dipelajari sepanjang tahun. Yang keempat adalah pengolahan dan pelaporan nilai. Nilai diolah data dan dianalisa oleh guru, kemudian dilaporkan kepada orang tua melalui rapor sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik murid ke depan.
Tahap kelima, pelaporan dan kenaikan kelas. Tahapan pelaporan dan kenaikan kelas mencakup seluruh proses evaluasi akhir semester hingga pengumuman resmi kenaikan kelas. Setiap murid akan melalui proses penilaian, pembagian rapor, dan jika diperlukan, program remedial sebelum memasuki tahun ajaran berikutnya bagi mereka yang tertinggal. Contoh, ada murid yang tidak bisa membaca, ada murid yang tidak bisa menulis dengan rapi, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan remedial tersebut secara privat. Nah, ini haruslah mendapat persetujuan saat rapat kenaikan kelas. Apakah akan diremedial secara umum atau dilakukan les-les privat di rumah masing-masing. Pembagian rapor siswa serta pengumuman libur semester atau libur tahun ajaran. Berikutnya adalah kegiatan pengembangan. Tahap yang keenam ini mencakup berbagai kegiatan pengembangan dini, pengembangan diri murid di luar pembelajaran yang rutin, bakatan ataupun minat bakat yang tersembunyi dari anak-anak murid. Kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan potensi akademik, sosial, interaktif, dan karakter murid secara menyeluruh sepanjang tahun ajaran. Bisa berupa lomba akademik atau lomba non-akademik, apakah karya wisata atau studi tur, bakti sosial, dan peringatan hari besar. Kegiatan literasi dan perpustakaan yang ini dimanfaatkan agar murid berinteraksi baik kepada lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Tahap yang ketujuh adalah bimbingan dan konseling. Bimbingan akademik, pendampingan murid dalam meningkatkan prestasi dan mengatasi kesulitan belajar. Bimbingan karir, membantu murid mengenali potensi dan merencanakan masa depan pendidikan atau karir. Konseling pribadi, sosial, layanan konseling untuk menangani masalah-masalah pribadi, emosional, dan hubungan sosial murid. Jika diperlukan, bisa juga menggunakan kegiatan home visit, kunjungan ke rumah oleh guru bimbingan dan konseling. Jika diperlukan, penanganan khusus atau komunikasi dengan orang tua secara langsung. Berikutnya adalah persiapan kelulusan, yakni ujian sekolah, pelaksanaan ujian sekolah untuk seluruh murid kelas akhir sebagai syarat kelulusan mencakup semua mata pelajaran wajib dan muatan lokal. Adapun asesmen nasional, melaksanakan asesmen nasional bagi murid sampel terpilih sebagai bahan evaluasi mutu pendidikan secara nasional di satuan pendidikannya. Persiapan ujian akhir, bimbingan belajar intensif, tryout, dan simulasi ujian untuk mempersiapkan murid menghadapi ujian akhir secara optimal. Pengolahan nilai dan rapat kelulusan. Pengolahan data dan verifikasi nilai-nilai akhir murid dilanjutkan rapat pleno kelulusan untuk menentukan hasil kelulusan secara resmi. Tahap berikutnya adalah tahap ke-9, yakni kelulusan
Tahap kelulusan merupakan puncak dari seluruh perjalanan akademik murid. Pada tahap ini, sekolah menyelenggarakan serangkaian kegiatan resmi untuk berupa merayakan dan mengesahkan kelulusan murid, mulai dari pengumuman hasil hingga penyerahan dokumen kelulusan secara resmi. Yakni bisa pembagian ijazah dan SKHUN, pelepasan siswa atau wisuda, perpisahan ya, setelah melengkapi administrasi dan dokumentasi. Tahap yang ke-10, pasca kelulusan. Setelah lulus, sekolah tetap menjalin hubungan dengan para alumni melalui berbagai kegiatan tindak lanjut, dataan alumni secara sistematis, bimbingan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tracker study, penelusuran jejak alumni, dokumentasi dan arsip data kelulusan. Tracker studi dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan alumni dan meningkatkan kualitas pendidikan sekolah untuk masa-masa mendatang. Terima kasih. Mari bersama kita wujudkan satuan pendidikan yang bermutu pada tahun ajaran yang terencana. Semoga video kali ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam hal mempersiapkan biaya-biaya yang akan dipersiapkan sehingga terencana secara struktur, proporsi yang tepat, dan hasil yang optimal. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.